Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsalina Izati, NIM 230886209 dari kelas PB 4A. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya ambil untuk materi ekologi sebagai tugas UAS dari praktikum ekologi. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran simulasi atau praktikum, namun dilaksanakan secara online dengan alasan karena dapat memungkinkan laboratorium yang terbatas dan juga sekarang semua sudah berbasis online. Saya menggunakan web dari University Colorado, yakni laboratorium online yang bernama PET Colorado. Seperti ini. Nah, pada simulasi ini saya juga memberikan kepada peserta didik, yakni LKPD, lembar kerja peserta didik, yang isinya ada tujuan pembelajaran, beberapa pertanyaan-pertanyaan, langkah kerjanya juga ada, kesimpulan, dan juga refleksi diri. Di sini harapannya peserta didik itu mampu memahami materi yang saya berikan. Dan materi yang saya pilih adalah materi tentang suksesi. Jadi harapannya dengan praktikum ini peserta didik dapat memahami tentang suksesi, bagaimana jalannya mutasi dari proses suksesi ini, lalu bagaimana faktor lingkungannya, itu bisa dipahami oleh peserta didik. Dan juga LKPD ini harapannya agar kegiatan praktikum atau simulasi ini tetap berlangsung secara sistematis dan dan tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Kita akan buka PET Colorado, kita pakainya Chrome. Ketik di sini PET Colorado. Bagian atas ya, yang PET Colorado Edu. Lalu loading. Kita scroll ke bawah, lalu ada menu biologi. Klik di sini ada beberapa opsi simulasi. Ada density, natural selection, chain expansion, molecular polarity, neuron, color vision, dan juga ada pH scale. Karena kita materinya mengenai suksesi, jadi kita ambil yang natural selection. Oke, mari kita mulai. Ini juga bisa di full screen. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan, intro atau lab. Tapi kita langsung saja ke bagian lab. Oke. Nah, di sini sudah nampak display dari simulasinya. Ada beberapa menu. Oke. Menu yang pertama bagian atas ada gambar jam waktu generasi. Nah, ini menampilkan waktu hingga generasi kelinci berikutnya. Di sini ada tulisan generation 0, berarti generasi yang ke-0. Nanti waktu kita start atau mulai simulasi, ini generasinya akan nambah 1, 2, generasi 1, generasi 2, generasi 3, seperti itu. Selanjutnya, bagian bawah ada add mate, menu untuk menambahkan pasangan si kelinci ini, agar kelinci ini dapat bereproduksi. Lalu ada juga menu lingkungan. Ada dua lokasi. Ini ekuator, lingkungan berumput hijau. Terus yang ini Arktik atau kutub, lingkungan yang bersalju, dan bisa diubah ya dua ini. Nanti kita pakainya yang ekuator dulu. Selanjutnya, geser ke kanan ada add mutation.
Nah, ini ada menu sifat. Sebagai menu sifat, mutasi yang bisa ditambahkan. Ada 3 sifat, fur, bulu, mengganti bulu dominan atau resesif, salah satunya, entah itu coklat atau putih. Kalau ada ears, telinga, nanti telinganya ada yang pendek, ada yang panjang, terus ada yang terakhir ada teeth, nanti gigi pendek sama gigi panjang. Nah, catatannya pada add mutation ini hanya bisa memilih satu sifat, entah itu dominan atau resesif dalam satu eksperimen. Selanjutnya, kita geser ke bawah, ada environmental factor atau faktor perubahan lingkungan. Nah, di sini ada 3 kondisi lingkungan. Yang pertama ada wolves, serigala sebagai predator untuk memangsa kelinci, ada tough food, makanan yang sulit dimakan, ada limit food atau makanan yang terbatas. Selanjutnya, bagian kotak ini ada menu grafik. Oke, di sini grafik sumbu Y menampilkan populasi, sedangkan sumbu X menampilkan generasi. Dan bagian ini adalah keterangannya. Total white fur, brown fur, striped ears, floppy ears, short teeth, and long teeth. Terus bagian ini sebelah kanan ada population, menampilkan jumlah kelinci berdasarkan karakteristik atau sifat tertentu. Terus proporsi atau rasio tiap sifat dibandingkan dengan seluruh populasi, ada pedigree dan ada juga node. Dan yang terakhir ada tombol stop atau tombol pause. Terus ini untuk mempercepat dan ini adalah tombol restart. Oke. Pada simulasi ini kita menggunakan 4 hipotesis, 4 simulasi. Yang pertama ada adaptasi warna bulu terhadap predator. Langkah yang pertama, sebelumnya kita pause dulu, lalu kita tambahkan generasi dengan cara add mate. Nah, ini masih generasi 1, kita lingkungannya pakainya yang ekuator. Terus kita play lagi sampai generasi 1. Ini sudah bereproduksi. Oke, sudah ada anakannya dari induk. Kita pause. Ini grafiknya sudah berubah. Lalu kita tambahkan mutasi bulu coklat. Ya. Kita tambahkan di generasi kedua. Nah. Kita pause. Lalu kita tambahkan predatornya pada environmental factor wolves. Kita tambahkan serigala. Kita play. Oke. Setelah berubah kita pause. Lalu catat jumlah kelinci, bulu putih, dan coklat yang bertahan hidup dan tetap bereproduksi pada setiap generasi. Kita lanjutkan sampai generasi ke-5. Oke. Selanjutnya, kita analisis grafik ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD.
Kita restart, beralih ke simulasi kedua. Simulasi kedua adalah pengaruh telinga panjang terhadap suhu dingin. Kita pakainya yang Arctic. Kita pause dulu, and admit, tambahkan kelinci, sudah ada 2. Lalu kita play sampai ke generasi pertama. Baik, kemudian kita pause, kita berikan mutasi telinga yang panjang, yang dominan. Mutation coming, and kita play. Nah, pada bagian ini, simulasi ini, kita nilai apakah telinga panjang adalah adaptasi buruk di lingkungan dingin karena kehilangan panas lebih besar atau bagaimana. Jadi kita analisis si grafik ini. Oke, stop. Dan kita restart lagi setelah membaca grafik ini dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Restart. Kita masuk ke simulasi yang ketiga, yakni kesulitan akses makan dan panjang gigi. Kita pakai lokasi yang ekuator. Kita pause, tambahkan kelinci untuk bisa bereproduksi. Kita play sampai ke generasi 1. Nah, setelah generasi 1, kita pause dan mutasi pada bagian gigi panjang pada generasi 2. Kita klik play lagi. Nah, setelah ini kita ubah lingkungan menjadi difficult food atau makanan yang sulit dimakan atau tough food. Amati hingga 6-7 generasi. Apa yang akan terjadi? Kita stop dan amati jumlah yang long teeth ataupun yang short teeth. Di sini jumlah long teeth cenderung lebih sedikit daripada yang short teeth. Nah, dianalisis sebabnya bagaimana? Apakah kelinci dengan gigi panjang ini lebih bertahan hidup dalam lingkungan dengan makanan yang sulit dikunyah atau bagaimana? Selanjutnya, simulasi yang keempat, yakni kombinasi antara 2 tekanan environmental factor. Kita restart terlebih dahulu. Pilih lokasi, terserah kalian mau yang Arctic atau yang ekuator. Saya pilihnya yang ekuator. Tentu saja kita admit dahulu. Lalu kita tunggu sampai generasi pertama. Oke, selanjutnya kita pause, kita tambahkan environmental factor. Kita tambahkan wolf and limit food. Nah, kita lihat dan juga kita
masukkan mutasi pada bulu. Kita lihat apa yang terjadi pada generasi ini. Oke, di sini terlihat kalau kelinci berwarna putih awalnya memiliki populasi yang banyak karena kita tambahkan environmental factor berupa serigala, kelinci putihnya berkurang. Namun kelinci yang coklat masih tetap ada beberapa. Nah, ini dianalisis apakah satu sifat atau apakah warna bulu putih ini lebih unggul dari yang coklat dan sebabnya apa. Catat data-data ini, lalu jawab lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Ini lembar peserta didiknya. Tujuan pembelajaran, alat dan bahan, langkah-langkah praktikum, dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya lampirkan, dan tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi diri. Apa hal yang baru dipelajari pada simulasi ini, dan apa sih yang membuat bingung dan penasaran. Baik, cukup sekian pemaparan media pembelajaran yang saya gunakan untuk materi suksesi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.